Perkenalkan, nama saya Luis Antonia Wulandolong dengan NIM 220211060015. Di sini saya akan menemukan lab 7.1.6 yaitu Use Wireshark to Examine Internet Frames. Di sini terbagi atas dua part. Part yang pertama yaitu Examine the header field in an Internet to frame. Kemudian part yang kedua Use Wireshark to capture and analyze Internet frames. Untuk required resource-nya itu One PC, Windows dengan internet akses, dan juga Wireshark yang sudah terinstall. Jadi sebelum itu saya sudah menginstal Wireshark. Kemudian kita langsung masuk saja ke bagian part yang pertama, yaitu the header field in an Internet to frame. Jadi pada step yang pertama yaitu review the Internet to header field, description and length. Jadi di sini sudah diberikan deskripsi dan juga panjang dari header field yang dimana preamble 8 bits, destination address 6 bits, source address 6 bits, frame type 2 bits, data 46 sampai 1500 bits, kemudian VCS yaitu 4 bits. Kemudian pada bagian step yang kedua yaitu examine the network configuration of the PC. Jadi di sini kita akan mengecek IP address dan juga default gateway-nya. Kita akan mengeceknya di command prompt. Kemudian kita akan mengetikkan command ipconfig/all. Kita akan buka command prompt dulu. Kemudian kita ketikkan ipconfig/all. Nah, di sini bisa kita lihat untuk IP address-nya itu 192.168.1.4. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Setelah itu kita masuk ke bagian step yang ketiga yaitu examine Internet frames in Wireshark capture. Jadi di sini the screenshot of the Wireshark capture below. Di sini ada screenshot yang menampilkan frame details for an ARP request dan juga ARP reply. Kemudian pada bagian step yang ketiga ini kita disuruh ping ke default gateway-nya untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian pada Wireshark kita akan filter yang dimana akan hanya menampilkan ARP dan juga ICMP. Jadi kita akan buka dulu Wireshark. Kemudian di sini saya akan memilih WiFi karena saya sedang terhubung dengan WiFi. Nah, setelah itu kita buka command prompt. Kita akan ping ke default gateway-nya yaitu yang tadi 192.168.1.1. Kemudian setelah kita ping, kita akan filter di sini akan menampilkan ARP dan juga ICMP saja. Oke, di sini bisa kita lihat untuk ARP-nya yang berwarna kuning, kemudian ICMP-nya yang berwarna pink. Setelah itu kita masuk ke bagian step yang keempat yaitu examine the Internet to header content of an ARP request. Jadi pada step ini kita akan melihat ada apa saja di ARP request. Jadi yang pertama yaitu preamble. Untuk value preamble-nya ini tidak terlihat di Wireshark. Kemudian untuk description-nya, this will contain, jadi deskripsinya ini dia berisi bits, yang dimana dia diproses oleh NIC hardware. Kemudian yang kedua yaitu destination address. Jadi untuk broadcast, ini broadcast-nya itu FFFFFF. Bisa kita lihat di Wireshark. Di sini ya, untuk broadcast-nya tuh FFFFF. Jadi broadcast ini merupakan MAC address
atau layer address yaitu FFFF. Kemudian untuk short address-nya yaitu yang ini. Deskripsinya, the first six hex number indicate the manufacture of the request card atau NIC. Jadi 6 angka hexadesimal ini menandakan bahwa NIC dibuat oleh sebuah perusahaan. Bisa untuk yang itu yang 5 itu kan perusahaan mana yang membuat NIC ini? Kalau di sini itu Fiber Home. Nah, kemudian bagian berikutnya yaitu frame type. Untuk value-nya yaitu 0 kali 0806. Ini biasanya atau kebanyakan frame type-nya itu dengan value-nya itu 0 kali 0806. Jadi frame type ini dia berisi hexadesimal. Kemudian ini merupakan value yang biasa dipakai. Jadi untuk IP4 protokol itu frame type-nya itu 0 kali 0800. Kemudian untuk address resolution protocol atau ARP yaitu 0 kali 0806. Kemudian selanjutnya itu data. Datanya yaitu ARP. Kemudian selanjutnya FCS. FCS ini juga value-nya tidak terlihat di Wireshark. Jadi mengidentifikasi error selama transmission. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan dan sebelumnya saya sudah menyiapkan jawabannya juga. Jadi yang pertama yaitu what is significance of the tanya apa signifikan dari isi alamat destinasinya? Jadi semua host yang ada akan menerima friend broadcast dari PC host. Jadi nantinya host dengan default gateway akan mengirim balasan atau jawaban yang unicast atau one-to-one ke PC host atau sumbernya. Kemudian untuk yang kedua, the first ping request. Jadi di sini ditanya, kenapa PC pertama kali membroadcast ARP ketika meminta request ping pertama kalinya? Nah, hal ini disebabkan karena PC host tidak dapat mengirimkan ping request, tidak mendapatkan MAC address destinasinya dulu. Jadi, melalui IP address. Kemudian pada bagian yang ketiga itu what is the MAC address of the sort in the first frame. Kita akan buka Wireshark lagi. Nah, untuk MAC address-nya itu bisa kita lihat. Jadi untuk MAC address-nya bisa kita lihat yaitu yang ini 58 AE F1 98 D8 dan juga 38. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu what is the vendor ID the sort NIC in the RP request. Jadi untuk yang digunakan. Jadi vendornya apa? Di sini bisa kita lihat untuk vendornya yaitu yang ini Fiber Home Tel. Setelah itu what for the
UI. Jadi bagian ini di mana MAC address yang merupakan OUI atau bagian sebagai penanda kalau ini diproduksi dari perusahaan mana. Jadi sebagai penandanya yaitu angka dari 3 oktet pertama. Yang ini. Yang 58 AEF1. Kemudian, what is the NIC serial number of the short? Untuk serial number-nya yaitu 3 oktet yang di belakangnya itu yang 98, D8, dan juga 38. Baik, kita akan masuk ke part yang kedua, yaitu use Swartshare to capture and analyze internet frames. Jadi, pada step yang pertama yaitu determine the IP address of the default gateway on your PC. Tadi sebelumnya kan kita sudah IP config toh. Jadi kita bisa lihat lagi informasinya yaitu IP address dan juga default gateway-nya adalah ini. Untuk IP address-nya 192.168.1.4. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Kemudian pada bagian step yang kedua, start capturing traffic on your PC NIC. Yang pertama kita buka Wireshark. Kemudian kita akan observe the traffic that appears in the packet list window. Kita buka Wireshark dulu. Nah, kita akan start data ulang. Jadi kita akan stop dulu, kemudian kita akan start data ulang. Continue with the step. Itu, kemudian ini filternya. Nah, ini merupakan data capture yang terjadi, yang dimana dia muncul di Wireshark ini. Nah, setelah itu, pada step yang ketiga ini kita akan menggunakan filter, yaitu ICMP. Kita akan memfilter dengan ICMP saja. ICMP. Kemudian saya ICMP. Kemudian di sini kita akan ping. Ping seperti yang tadi yang sudah kita lakukan. Yang mana kita akan ping di default gateway-nya ulang. Supaya tertampil ICMP-nya. Nah, di sini sudah tertampil. Kemudian untuk step yang kelima, klik the stop capturing packet icon to stop capturing traffic. Jadi di sini kita akan stop dulu. Nah, kita masuk ke step yang keenam yaitu examine the first echo-ping request and Wireshark. Jadi atas 3 bagian, yang dimana bagian yang berada di atas yaitu merupakan packet list pane. Yang ini. Yang ini tuh packet list pane. Kemudian yang berada di tengah itu merupakan packet details. Yang ini packet details. Kemudian paket bytes
pakai bytes itu yang ini. Ini merupakan paket bytes. Nah, setelah itu pada bagian bagian atas request. Pada bagian B ini di sini kita akan menganalisis bagian paket detailsnya yang ada di yang ini, yang bagian ini. Kemudian pada bagian C ini, the second line in the packet details span show the internet to frame. The source and destination make are also. Jadi di sini kita akan melihat di internet 2 ini. Ini. Internet 2 ini. Kemudian ditanya, what is the MAC address of the PC and IC? Untuk MAC-nya itu yang ini. 63D75822. Kemudian untuk what is the MAC address untuk default-nya yaitu yang ini. 198, D8, dan juga 38. Kemudian pada bagian D, kita akan klik di bagian kedua masih sama. Yang dimana pertanyaannya itu what type of frame is displayed. Nah, type-nya yaitu yang ini ya. 0,0800. Kemudian bagian E, pada bagian di sini pada bagian IP form path address information, kita akan lihat source address-nya dan juga destination IP address-nya. Jadi pada bagian sini, nah untuk source IP address-nya itu 192.4. Kemudian untuk destination-nya itu 192.168.1.1. Kemudian ini kita disuruh untuk klik internet protocol. Kemudian untuk pertanyaan, what do the last to highlight of text spell? Jadi di sini kita akan klik. Nah, yang highlight terakhir itu HI. Kemudian pada bagian G, in top frame. Kemudian what device and address. Jadi kita disuruh untuk mengklik frame yang selanjutnya. Ini. Jadi dari yang sebelumnya, dari first frame. Bisa kita lihat di sini. Di sini destination-nya EC63. Untuk source-nya Vibe 58AE. Tadi kan bisa kita lihat di first frame. Untuk destination-nya 58AE. Kemudian source-nya EC63. Jadi dia terbolak-balik. Nah, ditanya kan what device and MAC address is displayed as the destination address. Untuk destination address-nya yaitu Intel A8 5822 dengan MAC address EC63D7 A8 58 dan juga 22.
Kemudian kita langsung saja masuk ke step yang ketujuh, yaitu capture packet for a remote host. Jadi kita akan klik the start capture, kemudian kita akan continue without saving. Oke. Di sini kita akan start, kemudian kita akan continue without saving. Setelah itu, pada bagian B, kita akan ping ke www.cisco.com. Kita akan ping di comment prompt, ping www.cisco.com. Nah, kita kembali lagi ke Wireshark. Kemudian di sini kita bisa lihat. Kemudian setelah itu examine the new setelah itu kita akan stop capturing packet. Kita akan stop. Setelah itu, bagian selanjutnya itu examine the new data in the packet list span of Wireshark. In the first echo-ping request frame, what are source and destination MAC address? Sebelum itu, saya akan filter dulu ke ICMP aja. Nah, kemudian kan di sini disuruh untuk melihat echo-ping request frame-nya yang ini. Nah, kemudian what are the source and destination MAC address? Bisa kita lihat di sini untuk source-nya itu yang ini EC63D7A8, 58 dan juga 22. Untuk destination-nya itu 58AE F1 98D8 38. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what are the source and destination IP address content in the data field of the frame? Kita lihat di bagian di sini Internet Protocol version 4. Untuk source-nya itu 192.168.1.4. Kemudian untuk destination-nya 23.220.173.41. Kemudian di sini ada pertanyaan, compare the address to address you receive in step 9. The only address the change is the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remained the same? Jadi, MAC address tetap sama dikarenakan setiap paket yang keluar akan melewati default gateway, sehingga MAC address destinasi akan menuju ke default gateway terlebih dahulu. Setelah itu, MAC address sumber akan berubah dengan MAC address default gateway dan destination MAC address berganti menjadi MAC address tujuan. MAC address sumber dan destinasi akan terus berubah-ubah hingga mencapai MAC address yang dituju. Setelah itu, pada bagian yang terakhir kita diberikan reflection question, yang dimana Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Jadi, preamble ini berisi urutan dan satu oktet yang menaiki yang biasanya bernilai 1,1. Sekian demo dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.